sharing gitu ya, terkait dengan pemahaman masyarakat tentang gender dan pengaruhnya terhadap kekerasan seksual dalam kaitan evaluasi kesetaraan gender melalui kebijakan sosial untuk mencegah korban kekerasan seksual. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya akan mencoba sharing terkait dengan ini, cuma lebih fokus kepada pemahaman masyarakat tentang gender yang mungkin saya juga tidak akan terlalu teori. Saya hanya ingin dari pengalaman saya nanti sharing berbagai hal terkait pemahaman gender dalam masyarakat itu. Sosialisasi masalah gender ini mengulang ini sangat penting. Itu bahagian dari prinsip pendidikan. Dalam bahasa agamanya tikror, mengulang-mengulang. Nah ini juga mungkin mohon maaf dalam konsep itu. Ketika berbicara definisi gender atau gender dan seks, gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, misalnya, nah ini yang banyak sekali ini dipahami, diaktualisasikan di dalam masyarakat terkait perempuan itu dikenal oleh masyarakat umum, ini masalah ininya, perempuan itu lemah lembut, kemudian cantik, emosional, keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan seterusnya. Nah, sifat-sifat yang disandarkan pada laki-laki maupun perempuan tersebut ini dapat dipertukarkan. Nah, ini yang namanya gender. Nah, ini yang di dalam masyarakat umum yang sangat dipahami atau seringkali diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, ketika dikaitkan dengan masalah-masalah lain, misalnya sifat cantiknya perempuan itu sering dikontekstualisasikan dengan kegiatan sehari-hari terkait dengan ketentuan pakaian atau mungkin perilaku. Karena cantiknya ini kemudian dikontekstualisasikan dengan pemahaman gender yang salah, ini yang pada akhirnya menimbulkan perilaku-perilaku lain, di antaranya kekerasan seksual itu juga berawal dari situ. Habis kamu cantik sih, habis kamu pakaiannya menarik sih, dan sebagainya. Nah itu yang sering sekali dipahami atau diaktualisasikan dalam masyarakat. Nah kemudian laki-laki sebaliknya, laki-laki seringkali berlaku sebagai orang, pelaku, atau yang melakukan kekerasan seksual itu karena dilatar belakangi oleh perilaku laki-laki yang kuat dan seterusnya. Nah, masalah ini dalam kajian gender sering dikontekstualisasikan dengan budaya masyarakat. Budaya masyarakat yang sangat terkenal dalam kajian gender itu adalah budaya patriarki, di mana laki-laki orang yang mempunyai kuasa dan perempuan adalah makhluk yang dikuasai. Itulah makanya ketika berbicara bagaimana upaya meningkatkan pemahaman gender, itu selain dari yang saya sampaikan tadi, maka pihak-pihak atau kebijakan regulasi yang harus dibuat, harus ditegakkan, harus dilaksanakan dalam lingkungan kita atau di Indonesia ini lebih luasnya hal yang penting. Sementara kita terkait dengan regulasi kadang-kadang nggak ngeh. Misalnya kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi ini kan bagai gunung es ya, di perguruan tinggi itu, walaupun Kemendikbudristek, kemudian Kementerian Agama dan beberapa lembaga pemerintah sudah memiliki kebijakan, aturan tentang itu, tetap aja masih terjadi. Karena apa? Karena latar belakangnya itu adalah pemahaman gender tidak sama, kemudian lingkungan tidak sama, oleh karenanya perilaku-perilaku yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terkait dengan gender ini masih jauh.
Saya kira itu yang selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan hal yang mungkin lebih krusial ya terkait dengan kekerasannya oleh pembicara yang lain. Saya hanya sebagai pengantar sedikit dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Tapi wabarakatuh. juga sepertinya ada juga yang tidak sedikit masih awam dengan gender ya Bu ya. Karena pemahaman inilah yang akhirnya mengakar lagi tentang meningkatnya kekerasan seksual di Indonesia. Karena betul sekali tadi yang dikatakan oleh Bu Tati bahwa kekerasan seksual ini tuh seperti fenomena gunung es Bu. Jadi di bawahnya tidak terlihat. Nah, karena itu setelahnya akan ada materi lanjutan lagi dari Ibu Vinita Susanti terkait gender dan perspektif korban. Silakan Ibu Susanti. Tapi ini lebih ke share pengalaman ya. Jadi bukan kalau dibilang ahli kayaknya enggak gitu loh. Jadi share pengalaman aja di sini. Kita berbagi. Nah, saya dapat tugas dari Ibu Ida untuk share tentang gender dan kekerasan seksual menurut perspektif korban. Jadi ini dari Never Okay Project, ngomongin tentang di kantornya. Jadi ini yang ditangkap dari salah satu teman saya yang ada di sini. Jadi cerita salah satunya nih, kalau di kantin kantor sering banget disiul-siulin porno, emang gue burung, dan banyak lagi. Ini kira-kira masuk kekerasan seksual nggak ya? Udah pasti masuk ya. Nah, ini yang lebih sedih lagi. Ini sebenarnya udah lama, tapi ini masih ada sampai sekarang. Jadi ngelihat pelecehan seksual, oh pantas aja diperkosa. Lihat aja cara pakaiannya atau kelakuannya. Padahal yang dibilang mau perkosa pakaiannya, kalau kita lihat dari sini, rasanya sih korban nggak mengundang ya. Jadi pakaiannya wajar-wajar aja. Terus kemudian juga usia yang diperkosa juga dari mulai anak kecil sampai orang tua. Jadi kalau dibilang pakaian gak tepat. Nah, kasus kekerasan seksual ini merupakan masalah yang sangat serius. Jadi dapat terjadi di mana aja, kapan aja, dan siapa aja. Ini yang pernah terjadi, dan saya mencatat ini kebetulan ada perwakilan dari Komnas Perempuan ya. Data yang real yang dicatat oleh Komnas Perempuan, 4.179 kasus kekerasan seksual pada tahun 2022 dan 2023. Enggak jauh beda dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 4.280. Terus Komnas Perlindungan Anak ada 3.547 kasus, dan ini yang real terjadi. Bukan jumlahnya, kalau kesannya jumlahnya penduduk Indonesia sekian banyak, terus sedikit ya. Kita belajar kalau di kuliah kan ada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif ini nggak ada artinya, karena kayak biasanya kena nilai titik rusak susu sebelanga. Nah kalau kuantitatif nilai titik nggak ada artinya itu, jadi semuanya jadi tetap aja putih walau putihnya dikit. Tapi kalau kualitatif sangat berarti, gara-gara satu jadi rusak semua. Nah ini seperti kualitatif. Jadi kita nggak ngelihat jumlahnya, tapi kita ngelihat nih kualitasnya. Jadi, nah ini kebetulan saya backgroundnya dari kriminologi. Jadi S1, S2 di kriminologi dan S3 sosiologi. S2 sama Bu Ida bareng. Kekerasan seksual ini masuk dalam objek studi kriminologi. Kriminologi, kenalan sedikit sama krim, itu objek studinya ada 4. Korban, pelaku, kejahatan, dan reaksi sosial. Nah, kekerasan seksual ini kebetulan ada di mata kuliah saya tentang perempuan dan keadilan. Jadi kita fokus ke korban. Nah, beda nih, kebetulan ini kan fakultas hukum ya, tempatnya Bu Ida. Kita beda dengan hukum. Jadi kriminologi beda. Kalau hukum dalam pengertian sudah tertulis gitu. Sementara kalau kriminologi sifatnya lebih luas. Jadi istilah kejahatan itu lebih luas dari hukum. Tapi ada hubungan antara ilmu hukum pidana dengan kriminologi, jadi ada timbal baliknya. Nah, di kriminologi kita dikenal ada tindakan, kalau bedanya yang dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa. Kalau orang dewasa itu kita sebutnya kejahatan. Sementara kalau anak-anak kita sebutnya kenakalan. Walaupun di media sosial kadang-kadang bapak-bapak dibilang nakal, tanda kutip. Tapi sebenarnya kalau istilah dalam kriminologi, kenakalan itu untuk anak-anak. Kenapa kenakalan? Karena anak-anak itu bisa berubah. Sementara kalau orang tua
itu susah berubah. Kalau kita kenalnya tobat nasuha ya, itu pun belum tentu. Oke, ini dalam pasal, jadi korban kekerasan seksual. Nah, kalau yang namanya anak, anak itu kita nggak pernah bilang dia adalah pelaku. Jadi korban yang jadi pelaku. Korbannya siapa? Korbannya kita sebagai orang tua, masyarakat, lingkungan dan seterusnya, termasuk negara. Sementara ada anak yang jadi korban, memang korban sebetulnya. Nah, di kriminologi ini ada 3 tingkatan seriusitas kejahatan. Jadi mulai dari pelanggaran hukum, pelaku menyimpang, dan kejahatan. Nah, kekerasan seksual ini bisa masuk dalam kejahatan, jadi sangat serius. Jadi sanksinya sanksi sosial dan sanksi hukum. Kalau pelanggaran hukum kita semua udah tahu ya, bisa lalu lintas, bisa juga masker waktu di zamannya COVID. Kalau penyimpangan perilaku tergantung norma. Jadi seperti misalnya yang kita kenal LGBTQ+, jadi orang-orang bilang nyimpang padahal enggak di tempat lain. Jadi itu istilahnya penyimpangan. Nah, terkait sama korban, bentuk kekerasan seksual itu ada yang nyata dan tidak nyata. Kalau yang nggak nyata, ini yang tidak dirasakan oleh korbannya. Jadi yang tahu, oh dia nggak nyata nih, kita sebagai peneliti atau kita sebagai observer. Jadi kita ngeliat, oh ternyata dia ngalamin jadi korban. Tapi yang korban ini yang kita anggap korban nggak ngerasa dia jadi korban. Contohnya misalnya anak-anak sekarang nih, karena saya ngerasa juga saya udah nggak muda lagi. Jadi ada dating violence, jadi kekerasan dalam pacaran. Nah pasangannya posesif, sementara pasangan satu lagi nerima. Kita sebagai peneliti ngelihat itu dia ngalamin kekerasan yang nggak nyata. Tapi si yang kita anggap korban itu ya biasa aja. Nah kalau nyata kita udah lihat. Jadi bentuk tadi Ibu juga sudah nangin bentuk-bentuk kekerasan. Ini tindak pidana kekerasan seksual yang dilihat dari pasal 4 bisa dilihat. Dan bentuk kekerasan seksual saya ngelihat dari Komnas Perempuan itu ada 15 bentuk. Jadi bisa dicek. Ini rekomendasi yang umum dari kebijakan, nanti Mbak Kunti bisa menjelaskan lebih lanjut yang terkait kebijakan. Jadi ada penguatan hukum, edukasi publik, pelayanan korban. Edukasi publik ini penting ya, melakukan kampanye edukasi tentang kekerasan seksual. Kita sedang berjalan dari semua pihak termasuk perguruan tinggi, tapi itu juga nggak cukup. Jadi proses panjang. Kemudian juga persetujuan concern kepada masyarakat terutama di sekolah dan tempat kerja. Oke, yang bisa disimpulkan, kekerasan seksual adalah masalah yang sangat serius, yang berdampak luas, fisik, mental, dan sosial, dan lainnya. Jadi perlindungan hukum dan dukungan korban sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman. Relasi kuasa dan gender memainkan peranan penting dalam dinamika kekerasan seksual. Ini kata-kata yang penting. Bersama kita dapat menciptakan dunia yang lebih aman dan adil bagi semua, terutama bagi korban kekerasan seksual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bisa saya simpulkan kembali ya Bu Santi, terkait tadi yang sudah Ibu sampaikan bahwa betul kekerasan seksual itu bisa dipicu juga dari adanya relasi kuasa antara mungkin di pekerjaan antara bawahan dan atasan ya Bu. Dan mungkin tadi ada sedikit yang menarik bagi saya bahwa sekarang tuh kekerasan nggak melulu kita sadar kita menjadi korban. Salah satunya kadang tuh sering kita menjadi korban kekerasan dari perilaku-perilaku yang tidak nyata atau tidak langsung. Seperti kayak tadi yang Ibu sebutkan, punya pacar, pacarnya posesif, terus kayak kita ngerasa sudah nyaman berada di lingkungan yang toksik seperti itu ya Bu ya. Kalau bisa, kalau sudah ada di lingkungan itu lebih baik dihindari. Gitu ya Bu. Baik, untuk selanjutnya, karena sudah ada 2 narasumber yang mengisi materi dengan baik, selanjutnya langsung saja saya panggil ke atas panggung untuk narasumber ketiga kita pada siang hari ini ada Ibu Kunti Tridewianti. Saya persilakan Ibu untuk naik ke atas panggung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu, Bapak, dan teman-teman yang hadir pada hari ini. Sebenarnya saya ingin berbagi saja, tadi mungkin sudah banyak yang dibahas.
Perkenalkan, saya Kunti Tridewianti, saya sehari-hari mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, dan saya sebagai Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Pengajar Hukum dan Gender se-Indonesia. Jadi, dan saya pernah menjadi komisioner Komnas Perempuan 2009 sampai 2014. Jadi mungkin ini juga bagian yang terus-menerus kami perjuangkan, karena di awal kegiatan atau proses pembuatan undang-undang penanganan undang-undang tidak pidana kekerasan seksual itu, saya ikut di dalam proses itu, terutama membuat naskah akademik. Jadi kalau kerjaannya Fakultas Hukum mungkin lebih ke arah peraturan dan kemudian bagaimana mensosialisasikan dan mengadvokasi. Jadi kerjanya sebenarnya lebih banyak ke arah sana. Mungkin tadi Mbak Santi sudah banyak menjelaskan bagaimana kekerasan, termasuk kekerasan seksual, terjadi di dalam masyarakat. Seru banget ya tadi kasus-kasusnya. Nah, saya ingin mungkin dari Fakultas Hukum sudah banyak mengenal, tetapi saya tidak akan membahas lebih detail terkait dengan itu, terutama untuk tindak pidana kekerasan seksual. Nah, yang pertama mungkin secara sepintas kita mereview saja Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk di dalamnya pencegahan dan penanganan. Yang kedua, kebijakan sosial dalam pencegahan kekerasan seksual. Saya diminta untuk sharing berkaitan dengan kebijakan sosial dalam pencegahan kekerasan seksual. Tadi mungkin sudah disampaikan data sebegitu banyak. Nah, yang jadi persoalan mau diapakan data ini? Datanya banyak sekali. Kekerasan, Komnas Perempuan setiap tahun melakukan catatan tahunan. Lalu mencoba untuk memilah-milah bahwa kekerasan itu macam-macam bentuknya, bisa kekerasan fisik, mental, atau psikis, ekonomi dan sebagainya. Tetapi ada perkembangan setelah 2022, ada perubahan di dalam kajian atau di dalam catatan tahunan, yaitu dengan adanya kekerasan seksual. Nah, mengapa kekerasan seksual ini menjadi sangat penting datanya? Karena kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual yang terjadi sebelum ada undang-undang itu ternyata tidak bisa atau dia melapor tapi tidak bisa diapa-apain. Ya, jadi kalau dalam sejarahnya kita melihat Komnas Perempuan mencoba untuk melihat ada 15 bentuk kekerasan seksual, tetapi kemudian dalam proses undang-undang hanya 9 ya. Nah, ini ada bentuk-bentuk yang tidak termasuk di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tetapi kita mungkin bisa juga lihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, dari data yang sebegini banyak, kemudian apa yang bisa dilakukan? Tentu saja kalau dari data itu memperlihatkan kok semakin banyak ya, sudah ada undang-undang kok semakin banyak gitu ya. Nah, itu seringkali kita bicara begitu, maka sebenarnya ada indikasi yang sebenarnya dengan adanya peraturan perundang-undangan itu membuat korban itu berani bersuara. Itu yang sebenarnya penting kita pahami. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Santi dan Bu Kunti atas jawaban yang diberikan kepada 3 penanya kita pada hari ini. Pertanyaan tadi sekaligus menjadi penutup workshop pada siang hari. Kami membuat proposal tentang evaluasi kesetaraan gender ini karena melihat
masih adanya kekerasan-kekerasan seksual yang dilakukan oleh tanda kutip kaum laki-laki. Karena itu kemudian belum mengadakan workshop ini juga kami melakukan kuesioner ya, menyebar kuesioner gitu ya. Sebetulnya masyarakat tahu nggak sih tentang persepsi gender itu sendiri gitu. Seperti yang oleh Bu Titi tadi bahwa banyak sekali masyarakat juga nggak paham gitu kan. Misalkan nanti apa ini nanti kita bikin FGD Bu ya, rangkumnya seperti apa, nah, baru mungkin bisa kita laporkan. Nanti Komnas HAM bisa kita berikan hasil penelitiannya seperti apa. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal